Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridullahu bihi khairan yusibhu. Shadaqallahu azim. Kepada yang terhormat para ustadz-ustadzaku, bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan generasi muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kepada anak-anakku sekalian sebagai generasi-generasi yang mudah-mudahan menjadi investasi bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di malam yang sangat mubarak ini, apa kabar semuanya, sehat nggih? Alhamdulillah. Masih bahagia? Alhamdulillah. Bagaimana kita tidak bahagia? Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Allah memberikan kita kesempatan yang tidak semua orang dapat kesempatan untuk mengisi Ramadan terbaik di tahun 2026 ini. Kadang di dalam perjalanan hidup kita mendapati sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kerja kita, tetangga kita yang pada tahun sebelumnya mendapatkan kesempatan Ramadan, ternyata beliau belum lagi mendapatkan kesempatan dari Allah. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kita dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu disambung oleh ibunda tercinta di belakang ya. Jadi malam hari ini kita sekali lagi berterima kasih kepada ibunda kita. Mudah-mudahan semangatnya bapak-bapak kita tidak kalah, terutama dalam mengisi kegiatan Ramadan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita sedikit akan membawakan sebuah tema. Mudah-mudahan tema yang menarik ya, yaitu judulnya khutbah iblis di akhir zaman. Khutbah iblis di akhir zaman, intinya ada 3 permasalahan. Yang pertama, iblis berbicara tentang sebuah kebenaran, yang kebenaran ini adalah benar-benar kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala mutlak. Sedangkan kebenaran yang dijanjikan oleh iblis pada pengikut-pengikutnya adalah kebenaran yang tidak hakiki, yang dibohongi oleh yang bernama iblis. Yang kedua, iblis mengatakan bahwa sesungguhnya engkau tidak boleh menyalahkan diriku, tetapi salahkan dirimu, karena sesungguhnya aku hanya mengajak kepada kalian dan kalian mengikutinya. Kemudian iblis mengatakan, sesungguhnya kita inilah adalah golongan-golongan yang dolim, yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inti khutbah iblis yang ketiga adalah berbicara tentang orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itulah yang akan dimasukkan dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan atas izin Tuhan mereka. Mari kita lihat bagaimana gambaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bisa mengambil hikmah dari ceramah iblis di akhir zaman. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 22 dan 23, sesungguhnya iblis mengatakan, wa qala syaitanu lama qudiyal amr
Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaqtukum wa ma kana li 'alaikum bisultan. Di akhir kalimat tersebut, iblis mengatakan kepada para pengikutnya, innal zalimina lahum 'adzabun alim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan khutbahnya iblis, maka golongan inilah termasuk orang-orang yang merugi. Apa kata iblis di ayat 23? Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha bi'izni rabbihim. Dan mereka itulah yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan atas izin Tuhan mereka. Maka apa yang bisa kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidup dan kehidupan untuk menghindari waktu-waktu kita agar kita tidak terjerumus oleh godaan-godaan iblis. Yang pertama adalah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan agar kita mendapatkan titel takwa. Kita sudah mengetahui semuanya bahwa di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang pada akhirnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Allah memberikan kita kesempatan terutama di bulan Ramadan agar mengisi bulan-bulan terbaik ini menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyinggung kita di dalam Quran surat Hud 61 yang intinya adalah Allah menginginkan kita berdoa di bulan Ramadan dengan penuh keseriusan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila thamud akhahum shalihah qala ya qaumi ibudullah. Dan aku pun berkata kepada kaumku, mintalah maaf kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun. Dialah yang telah menjadikan kamu dari tanah, dari bumi, dan menjadikan engkau sebagai pemakmurnya. Maka mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dan doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu dahsyatnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka pada kesempatan yang sangat bahagia ini, marilah kita mengingat bagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Setelah Allah menyuruh kita beristighfar kepada Allah yang diikuti di dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Berbicara tentang yaitu seorang nabi yang menyuruh kepada umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena dengan menyembah Allah maka akan datang keberkahan yang turun dari langit yang berupa hujan-hujan keberkahan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan anak-anak, harta-harta, kemudian akan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kita. Maka sekali lagi, untuk mengisi Ramadan yang terbaik ini, selain kita membaca Al-Quran, kita menunaikan sholat di waktu malam dan berzakat kepada Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan sebagian rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan longgar, dalam keadaan sempit,
dalam keadaan terang-terang maupun sembunyi-sembunyi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Fatir ayat 29-30, yaitu bertijarah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan 3 kegiatan tadi. Sedangkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui contoh-contoh yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa ayat. Di antaranya di dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maka Allah menginginkan kita untuk selalu memohon ampun atas dosa-dosa kita karena termasuk orang-orang yang bertakwa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah yang akan mengantarkan kita mendapatkan titel takwa dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di akhir zaman kita tidak akan pernah mendengarkan khutbahnya iblis di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi mudah-mudahan di akhir hayat kita, mudah-mudahan Allah memanggil kita dengan cara yang terbaik, yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.